Apakah kamu kumpul bareng teman-teman tapi melihat handphone masing-masing? Apakah kamu lagi curhat sama teman kamu, terus teman kamu tiba-tiba buka handphone untuk membalas chat dan kamu dibiarkan cerita sendiri? Apakah kamu punya kekasih yang ketika lagi momen bicara serius, tiba-tiba dia mementingkan handphonenya? Nah, itulah yang dinamakan fenomena phobing. Dan selamat datang di Repodcast ID, perkenalkan nama gue Dimas Sapi Mahdian. Dan kita akan ngebahas tentang fenomena ini. Phone snubbing atau snubbing diartikan ke bahasa Indonesia sebagai penghinaan dengan cara mengacukan seseorang. Jadi, phone snubbing ini adalah menghina orang lain dengan mengacukannya dengan melihat handphone. Memang, tujuan awal kita mungkin bukan ingin mengacukan, namun hanya ingin melihat handphone. Tetapi, ketika kita bicara dengan orang dan orang tersebut merasa tidak diperhatikan, maka hal tersebut dapat ditangkap oleh orang itu sebagai sebuah tindakan penghinaan. Apalagi jika teman-teman melihat handphone tanpa izin terlebih dahulu dan bahkan melihatnya ketika orang itu meminta izin. Perhatian. Pada Oktober 2015, media berita di Amerika seperti Today dan Digital Trends melaporkan sebuah studi oleh James E. Roberts, profesor pemasaran di Baylor University Hankamer School of Business. Ini menjelaskan hasil penelitiannya yang diterbitkan dalam jurnal Computers in Human Behavior. Survei dari 450 responden ini mengungkap bahwa 46,3% responden merasa diacukan atau diphubbing oleh pasangan mereka. Sementara 22,6% mengatakan perilaku itu menyebabkan masalah dalam hubungan mereka. Dalam sebuah wawancara berbeda dengan Yahoo Health, Roberts mengatakan, "Kami menemukan bahwa mereka yang melaporkan banyak melakukan phubbing dalam hubungan percintaan, menunjukkan potensi tinggi terjadinya konflik dengan pasangan mereka dan kurang harmonis, dibandingkan dengan mereka yang melaporkan lebih rendah dalam melakukan phubbing." Phubbing mulai menjadi sebuah fenomena di Indonesia setelah kemunculan smartphone murah yang dapat diperoleh oleh semua kalangan. Bayangkan ketika kita berkumpul dengan para sahabat-sahabat kita, banyak di antara mereka yang sibuk dengan handphone mereka sendiri. Bahkan ada yang terang-terangan bermain game online dan memutus komunikasi dari kelompok. Sudah menjadi etiket di dunia barat apabila kita ingin menjawab panggilan, menerima pesan atau mengirim pesan. Ketika kita sedang makan malam, kita harus izin pergi ke kamar kecil. Itu sebuah etiket yang baik ketika kita hendak bersama dengan orang yang kita anggap penting. Ingatlah bahwa manusia layaknya cermin. Jika kita bertindak baik sengaja atau tidak sengaja merendahkan orang lain, maka mereka akan berbalik merendahkan kita. Jangan buat orang lain merasa direndahkan dengan membuka handphone di depan mereka, karena tindakan itu semata-mata akan kembali kepada teman-teman juga. Jikalau kita sedang bersama dengan kekasih, sahabat, dan bahkan keluarga, haruslah dihindari penggunaan handphone. Dan jika harus menggunakan, gunakan sesingkat mungkin, meminta izin terlebih dahulu, dan hargai mereka yang saat ini ada di depan teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan program Generasi Z. Bagi kalian yang suka dengan program Generasi Z, silakan like, komen, dan subscribe di channel YouTube Reaksi Indonesia. Serta juga kalian bisa men-follow Generasi Z di Spotify. Oke, see you next time everyone. Stay healthy and bye-bye.